Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Ciamis Center kita bisa bertemu muka dengan teman-teman dari media. Mungkin kita akan memberikan progress report sejauh ini sampai terhitung tanggal 2 April 2020 pukul 12 tadi. Terhitung data kasus coronavirus disease 19 di Ciamis. Sekarang kemarin kita dapat berita duka bahwa di Ciamis sekarang sudah ada pasien konfirmasi COVID positif. Jadi sekarang kasus konfirmasi COVID positif kita dapat 1 orang, dan atas yang bersangkutan sudah dilaksanakan kontak tracing dan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah ada kecenderungan penyebaran. Kemudian data total pasien dalam pengawasan. Data total pasien dalam pengawasan per hari ini adalah 10 orang, di mana selesai perawatan dan pengawasan sebanyak 3 orang, dan masih dalam pengawasan sejumlah 6 orang yang dirawat di Rumah Sakit Ciamis dan Rumah Sakit Banjar. Kemudian dari pasien yang dalam pengawasan ini 1 orang meninggal. Kemudian pasien dalam pemantauan total semuanya sekarang ada 1057 orang. Ini meningkat drastis sejak sekitar seminggu ini. Selesai masa pemantauan 92 orang dan masih dalam pemantauan sebanyak 965 orang. Kemudian berkaitan dengan kasus terkonfirmasinya pasien COVID-19 positif ini, ada beberapa hal yang menjadi tindak lanjut. Kemarin setelah dilakukan tracing, kita melakukan kajian epidemiologi di mana ternyata ada kontak erat dari pasien terkonfirmasi positif ini. Kita lakukan kontak tracing ke orang-orang yang pernah kontak erat selama masa inkubasi sebanyak 20 orang. Kemudian dilakukan beberapa tes lainnya. Ternyata dari hasil kajian, sesuai dengan kajian epidemiologi, walaupun hasil belum kita dapatkan dengan pasti, tapi kita berpacu dengan waktu karena ditakutkan kalaupun ini benar terjadi penyebaran, ini harus dilakukan tindak lanjut pencegahan. Tindak lanjut pencegahan dari kontak tracing yang dilakukan dari beberapa orang yang kontak langsung dengan pasien COVID positif ini yang terkonfirmasi ternyata tersebar di beberapa tempat. Yang pertama adalah ini terkait ada pertanyaan karantina di Desa Jelegong. Memang ada 1 dusun yang kita lakukan bukan karantina total ya, tapi protap isolasi mandiri di rumah, tapi dengan koordinasi aparat dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Kemudian juga beberapa dusun lainnya di tempat asal dan beberapa dusun yang didiami oleh kontak erat tersebut. Jadi sudah ada beberapa dusun yang kita lakukan karantina lokal dengan protap isolasi mandiri di rumah. Kemudian pasien positif sekarang keadaannya, kemarin sempat ada rumor bahwa pasien tersebut meninggal. Itu tidak tepat. Pasien sampai sekarang masih dalam keadaan umum yang stabil, walaupun memang ada penyakit komorbid yaitu stroke dengan usia sepuh. Sempat drop and fall dikarenakan HB yang rendah, tapi setelah dilakukan transfusi
beberapa labu kemarin keadaan umumnya sudah mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi kembali. Kemudian apakah di sini Ciamis akan melakukan rapid test massal? Untuk sementara kita fokus kepada kontak tracing dan penyelidikan kajian epidemiologik yang ada. Kemudian alat kita usahakan tetap stok ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian desa asal dari pasien positif kita sudah lakukan tracing, mulai lapis pertama dari kontak langsung dengan pasien sampai lapis kedua dan ketiga selanjutnya untuk tindak lanjut penyelidikan kajian epidemiologi lanjutan. Apabila lapis yang pertama positif, itu akan dilanjutkan kepada penyelidikan epidemiologi lapis yang kedua dan seterusnya. Kemudian pertanyaan keadaan kontak dari anak yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tidak berdomisili sekarang di Kabupaten Ciamis, yaitu masih di kabupaten yang lain. Kita sekarang sudah melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan Kabupaten yang bersangkutan. Dan alhamdulillah sekarang juga di sana sudah dilakukan kontak tracing dan dilakukan penyelidikan epidemiologik serta beberapa kajian dengan tes tertentu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan tentang satu jenazah di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Raja Desa dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Bagaimanakah statusnya? Apakah ada gejala COVID-19? Info dari Bidan Desa tidak ada gejala tapi dimakamkan sesuai protap COVID karena habis pulang dari zona merah. Yang bersangkutan meninggal dari gejala yang ada tidak mengarah ke COVID-19 sebetulnya. Dan diklasifikasikan kemarin arahnya ke OTG dengan komorbid atau penyakit penyerta. Beliau meninggal karena penyakit penyertanya, tetapi protap yang diberlakukan, tindakan kehati-hatian kita perlakukan sebagaimana karena dari zona merah kita memberlakukan protap pemulasaraan jenazah COVID supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ini dalam artian sesuai dan setelah mendapat persetujuan dari keluarga. Mungkin itu untuk data sekarang. Yang kita harapkan dari semua warga bahwa ketika kita, yang pertama, ketika diberlakukan adanya isolasi mandiri di rumah, tapi dalam suatu kawasan yang cukup besar, misalkan satu dusun, mohon yang pertama jangan panik, yang kedua saling bahu-membahu untuk tetap menjaga situasi kondusif dan saling menjaga supaya ini penyebarannya bisa didukung dengan baik. Terus kata kunci yang paling utama kepada semuanya dihimbau, bila tetangga kita ODP atau PDP tidak usah takut, tapi malah tolong bantu mereka untuk bisa melakukan isolasi dengan mandiri, dan yang bersangkutan dari Dinkes akan dilakukan kontak tracing kepadanya, dan insya Allah tidak akan menular ke tetangga jika tidak ada riwayat kontak erat 14 hari ke belakang. Dan ketika itu diberlakukan untuk isolasi mandiri di rumah, mohon semuanya ikut memberi empati, membantu dengan doa, mendorong via jalur online, mau itu WA, SMS. Tolong bantu mereka yang sedang menghadapi musibah terpapar atau dalam klasifikasi ODP dan PDP ini yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Bantuan bisa bantuan fisik, psikis, seperti bantuan logistik dengan menyimpan di teras misalkan dari tetangga, makanan atau apapun itu, dan tetap biasakan cuci tangan pakai sabun, dan untuk yang sakit diwajibkan memakai masker. Terus yang kedua, mohon jangan diviral-viralkan, apalagi diberi stigma yang aneh. Mari kita bantu sesama dengan empati supaya semuanya bisa melalui ini segera, dan insya Allah kita bisa melewatinya dengan baik, insya Allah.